Baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Apa aja yang akan kalian pelajari? Yang pertama kalian akan belajar tentang pembentukan BPUPKI, kemudian penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian bisa melihat pada slide yang di situ, kelihatan nanti di sana. Latar belakangnya, kenapa berdiri BPUPKI? Pertama adalah ketika Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah. Di mana menyerahnya? Jati Subang pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Awalnya Indonesia ketika datang bangsa Jepang merasa bahagia, merasa senang karena dikiranya sudah lepas dari penjajahan Belanda. Namun ternyata Jepang itu hanya Nusa berbulu domba alias janji busuk gombal. Ada 3 semboyan Jepang kan, apa saja? Yang pertama, Jepang melindungi Asia. Pelindung, pemimpin, dan cahaya Asia. Ya, tetapi yang ada adalah masyarakat di Indonesia mengalami siksaan yang berat dari bangsa Jepang. Ada kerja paksa. Apa sebutan kerja paksa dari bangsa Jepang? Romusa. Kalau Rodi itu pada zaman Belanda. Kemudian ada pengambilan paksa. Pengambilan paksa baik itu orang ataupun harta benda diambil oleh Jepang. Kemudian ada perbudakan paksa, terutama gadis-gadis yang cantik. Jadi kalau nenek moyang kalian jelek, tidak usah takut ya, nggak bakal dibawa oleh Jepang. Yang dibawa yang cantik-cantik saja. Otomatis kalau yang dibawa ke sana, otomatis tidak akan kembali lagi di sini karena biasanya setelah diperbudak, mereka juga akan hidup di sana atau dibunuh oleh bangsa Jepang. Kemudian satu persatu ternyata daerah yang dikuasai Jepang itu jatuh ke tangan sekutu. Ada orang Belanda datang ke Indonesia kan, mereka mulai menguasai dan ternyata akhirnya Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Tanggal berapa menyerahnya? Tanggal 14 Maret. Bukan di sini, ini mah karena Jepang mulai merasa kalah. Jepang menjanjikan kemerdekaan dan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 45. Yang terdiri anggotanya adalah 62 orang bangsa Indonesia dan 7 orang. Ketuanya adalah Dr. Rajiman Medio Diningrat dan wakil ketuanya ada 2. Yang pertama orang Jepang, yang kedua orang Indonesia. Gitu. Kemudian ini sidang yang pertama, sidang yang resmi tadi didengarkan oleh Ayu ya, Ayu. Katanya apa sih Pak perbedaan dan persamaan usulan dasar negara? Nanti kita bahas di sini. Yang kalian kerjakan itu soal-soalnya ada. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Sedangkan sidang tidak resmi itu antara sidang pertama dan sidang kedua. Mereka mengadakan sidang. Kita akan lanjut ke pokok bahasan berikutnya adalah perumusan dasar negara. Nih, tanggal 29 Mei. Siapa yang mengusulkan? Mr. Muhammad Yamin. Dalam pidatonya, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan ada 5 dasar negara.
Ada 5 sila. Yang pertama peri kebangsaan, yang kedua apa lagi? Yang keempat. Yang kelima. Bukan kesejahteraan sosial, ini salah. Harusnya adalah kesejahteraan rakyat. Betul, ayo. Kesejahteraan rakyat. Ini tulisan anak SD ya. Oke, ini tulisan anak SD yang tidak naik kelas. Ini dalam pidatonya. Kemudian nggak kelihatan. Itu nggak kelihatan, nanti juga kelihatan. Kamu lihat aja di tayangan yang di situ ya. Kemudian secara tertulis Muhammad Yamin itu mengusulkan Pancasila, bukan Pancasila dulu disebutnya, masih dasar negara, hampir sama persis dengan Pancasila yang saat ini. Kalian bisa melihat di slide. Ketuhanan yang Maha Esa sama ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Yang berbeda adalah 2 dan 3 tertukar. Ini kebangsaannya dihapus dan yang rasanya juga dihapus. Ini usulan Muhammad Yamin. Makanya saat ini banyak yang berpendapat bahwa hari lahir Pancasila itu bukan tanggal 1 Juni, tetapi adalah 29 Mei. Banyak wacana-wacana yang hari ini dikemukakan oleh para ahli seperti itu. Karena usulan Soekarno-nya mana? Ini usulan Soekarno, ini dari dulu ini yang Mas Soekarno dulu. Ini yang usulan Soekarno nih. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Sama nggak dengan Pancasila yang saat ini? Tidak sama. Tetapi istilahnya memang dari Pak Soekarno. Pak Soekarno awalnya Pancadharma. Kemudian ada orang yang bilang bahwa jangan Pancasila, jangan Pancadharma, tapi Pancasila saja lebih pantas. Makanya ganti namanya Pancasila. Kemudian ada Panitia 9. Ya, Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Ini juga usulan Muhammad Yamin. Kalau Bung Karno mengusulkannya istilahnya adalah mukaddimah atau pembukaan. Dan kalau kalian bisa meneliti, bisa melihat bahwa bunyi Piagam Jakarta itu sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang berbeda adalah hanya 7 kata pada sila yang pertama. Pada Piagam Jakarta bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini ada 7 kata. Coba kalian hitung. Berapa ini? 1, 2, 7. Ini kan kata ulang. Jadi 1 sebetulnya. Diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ulangi, Maha apa? Maha Esa. Tidak boleh disebutnya Esa. Kalau Esa itu satu yang tanpa memiliki sifat-sifat ketuhanan. Jadi sama dengan Ahad ini ya, Qul Ahad begitu, satu. Kalau misalnya satu kan wahid ya, Allah yang Maha Esa, Ahad, begitu ya. Nih, tadi yang ditanyakan oleh Ayu, apa perbedaan dan persamaannya antara dosa negara tadi? Yang pertama persamaannya ya, ini bebas sebetulnya. Mereka sama-sama mengusulkan ada 5 sila, ya enggak? Ada 5 sila. Yang pada umumnya ada peri kemanusiaan. Ada apa lagi? Peri ketuhanan. Ketuhanan selalu ada ketuhanan. Ada apa lagi? Kesejahteraan. Entah itu kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan sosial.
Begitu. Dan apa perbedaannya? Kalau Soekarno ketuhanan yang berkebudayaan, kalau Mr. Muhammad Yamin ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang akhirnya diambil menjadi perubahan yang 7 kata itu. Awalnya kan dalam piagam Jakarta 7 katanya dengan kewajiban menjalankan kewajiban bagi meluk-meluknya. Dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, mengambil kata-kata dari Mr. Muhammad Yamin. Penetapan Pancasila sebagai dasar negaranya ini oleh PPKI tanggal berapa? Tanggal berapa? Itu berdiri PPKI-nya. Nah, sedangkan disahkannya tanggal berapa? Kalian salah semua ya, melihatnya ke sini kelas layar. Berarti belum mengerjakannya. Kalau enggak belum belajar. Tanggal berapa disahkannya? 18 Agustus. Ini hasilnya menetapkan undang-undang dasar. Ada kata-kata Pancasila enggak di situ? Tidak ada. Pembukaan undang-undang dasar. Mana Pancasilanya? Pancasilanya terdapat dalam pembukaan, terutama alinea ke-4 gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada.